Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairanisa Irianti dari kelas A dengan 3 digit NRP terakhir 010. Kali ini kita akan melakukan challenge lagi karena sejatinya apa arti hidup tanpa challenge? Ya, dari matkul infrastruktur TI. Langsung saja ke brief challenge-nya. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan challenge 1 dan challenge 2 dari modul 2 mata kuliah infrastruktur TI. Challenge 1, buat dengan static routing. Challenge 2, buat dengan dynamic routing. Apa sih yang mau dibuat? Jadi, kita akan membuat desain jaringan seperti ini di paket Cisco uh, di Cisco paket tracer. Nah, kemudian bagaimana sistematika mengerjakannya? Jadi, nanti kita akan mengerjakan mulai dari nol, yaitu kanvas kosong di Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, kita akan mengerjakan challenge 2. Challenge 1. Setelah challenge 1 selesai, kita akan mengerjakan challenge 2. Setelah challenge 2 selesai, maka kita akan menyimpulkan apa sih yang kita pelajari kali ini. Di sini, yang diinginkan oleh challenge adalah kita membuat konfigurasi ada 8 PC, kemudian ada 4 PC, 4 switch, dan 4 router yang semuanya terhubung dan harus dipastikan bisa mengirim pesan satu sama lain. Langsung saja ke Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita akan memasukkan PC, lalu switch, dan router yang kita inginkan. Lalu kita akan menempatkan IP address di tiap PC-nya. Di konfigurasi yang ini, saya akan membuatnya dalam jaringan 1, yang mana tetapi akan di kelas C, yaitu konfigurasinya 192.168.1.0. Nah, di PC 0, saya akan menempatkan IP address 192.168.1.2. Kemudian untuk PC 1, saya akan menempatkan 1.3. Lalu kita hubungkan antara PC dan switch. Sudah terhubung, kemudian akan kita hubungkan antara switch dan router. Nah, di sini masih merah karena kita belum menempatkan IP address di router. Di router sendiri akan kita berikan di gig 000 karena yang terhubung dengan jaringan 1, alamat, agar tetap berada di lingkungan jaringan 1. Nah, di sini yang perlu kita ingat bahwa IP awal seperti 1.0 tidak bisa digunakan karena sudah di-booking untuk menjadi pagar atau gerbang masuk dari sebuah jaringan. Jadi kita mentok hanya bisa menggunakan 1.1 untuk yang paling bawah. Lalu kita hidupkan router ini. Kemudian tidak lupa kita harus memberi label untuk mempermudah aja sih kita melakukan pekerjaan nantinya. 1.3. Nah, ini kan kita baru membuat 1 ya. Sedangkan
di sini tadi kita diminta untuk membuat 4 kalinya. Jadi cara cepatnya kita bisa mengcopy saja dan kita paste, lalu kita geserkan, kita paste lagi, kita geserkan, kemudian kita paste lagi, terus kita geserkan. Tetapi agar ada perbedaan di antara konfigurasinya, kita akan mengubah jaringan di tiap satu pasang ini. Nah, di sini kita akan membuat dia di jaringan kedua, tetapi tetap di kelas yang sama. Kita harus merename juga supaya tidak membingungkan. Kemudian kita ganti konfigurasi IP-nya menjadi 2. Nah, ini juga kita ganti semuanya. Ini semua sudah kita sesuaikan sesuai dengan jaringannya masing-masing untuk IP address-nya. Kemudian kita akan sambungkan semua router ini dengan kabel Lightning. Di sini setelah kita sambungkan dengan kabel tidak bisa langsung hijau karena kita belum menyamakan gig internetnya, juga secara fisikalnya kita di sini hanya memiliki
kita belum memiliki port apa-apa untuk menghubungkan kedua ini atau menyambungkan atau menancapkan kabelnya. Jadi sebelum itu kita harus memberikan port tambahan dulu. Dan kita bisa nyalakan lagi. Kita tunggu untuk bootingnya selesai. Sambil menunggu, kita akan lakukan langkah tersebut ke semua port agar nanti tidak lama menunggu booting. Setelah itu kita kembali ke router 1. Nah, di sini gig 00 yang sudah kita berikan tadi terhapus, jadi kita harus masukkan lagi. Lalu kita pastikan router ini on untuk setiap portnya. Untuk jaringan antar router dan switchnya di setiap jaringannya sudah lancar ya, sudah hijau. Tetapi untuk antar portnya masih merah. Hal ini karena kita belum memberikan IP address untuk setiap port yang terhubung di antara satu pasang routernya. Nah, kita akan memberikan IP-nya dan membuat jaringan baru. Jadi, sebelum itu kita tuliskan jaringan barunya. Di sini yang terakhir sudah sampai 4.0, maka di sini aku akan membuat jaringan 5.0. Dan di sini akan dibuat jaringan 6.0. Kemudian kita akan berikan IP address di port-port yang terhubung. Seperti di router 1 dan router 0 dan router 1 ini port yang terhubung adalah gig 001, sama juga di router 2. Jadi karena di jaringan 5.0 saya akan memberikan IP 5.1. Sudah bisa tersambung karena kita telah menyamakan jaringan antar routernya, yaitu menyamakan letak jaringan dari port-port yang terhubung satu sama lain. Begitu pula dengan router 1 dan router 2, kemudian router 2 dan router 3. Kita akan masukkan IP di portnya. Di sini yang terhubung dengan router 2 adalah gig 002 dan di jaringan 6.0 saya akan menempatkan IP 6.1 di sini.
untuk router 2 dan router 3 yang terhubung adalah port gig 002 dan 001 pada jaringan 7.0. Jadi di sini kita buat 7.1. Lalu kita nyalakan. Dan di router 3 yang terhubung adalah gig 001. 7.2. Dan kita nyalakan pula. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita coba tes untuk konektivitasnya, uji konektivitasnya dengan simple video saja. Dari PC 0 ke PC 2 ya. Nah, di sini terdapat silang karena sebetulnya router-router ini tidak tahu ketika kita mengirim pesan dari PC 0, PC-PC ini yang seterusnya akan dilanjutkan ke switch dan ke router. Di router, pesan akan ditahan karena router sendiri tidak tahu di mana sih letak dari destinasi atau PC tujuan kita tuh ada di jaringan mana, apakah jaringan 2, jaringan 3, atau jaringan 4. Jadi, agar kita bisa meneruskan pesan kita ke tujuan yang kita inginkan, kita harus memberitahu router. Seperti yang sudah kita lakukan di jalan kemarin, caranya adalah di static ini, kita akan memasukkan 3 informasi, yaitu network, mask, dan next hop. Network sendiri adalah letak jaringan-jaringan dari PC yang kita tuju. Masknya adalah seperti yang 255 dan lain-lain. Next hop adalah port selanjutnya yang dituju ketika kita ingin ke suatu jaringan di mana PC berada. Jadi misal kita tadi kan ngeping ke PC 0 ke PC 2. PC 2 ini terletak di jaringan 2.0. Maka kita akan masukkan networknya adalah 192.168.2.0. Masknya 255, 255, 255.0 dan next hopnya kalau dari router 1 di gig 001 menuju ke jaringan kedua, maka diperlukan IP dari port gig 001 dari router 1 yang mana merupakan port selanjutnya yang harus dituju untuk mencapai ke jaringan 2. Sebelum itu, kita akan memberikan label juga untuk IP baru yang telah kita tambahkan di setiap port-portnya. Nah, untuk bisa mengirim pesan, kita harus mengkonfigurasikan IP dari router ke dalam PC-PC agar pesan itu bisa dikeluarkan dari router ke jaringan-jaringan lainnya. Jadi kita masukkan IP dari router yang tersambung dengan PC tersebut. Untuk PC 0 dan PC 1 yang tersambung ke router 0, maka IP yang kita masukkan adalah 1.1. Dan untuk PC 2 dan 4 yang tersambung dengan PC adalah router 1 dengan alamatnya yaitu 2.1.
PC 5 dan 6 tersambung ke router 2 yaitu alamatnya 3.1. PC 7 dan 8 tersambung ke router 3 dengan alamat 4.1. Kita lanjutkan di statik tadi. Nah, kalau jaringan 1, maka ada 3 kemungkinan jaringan yang akan dituju, yaitu jaringan 2, jaringan 3, dan jaringan 4. Kemudian, tetapi port yang dituju tetap sama. Setelah itu, untuk ke jaringan 3 pun dari port gig 001 router 0 tetap akan menuju ke router 1 00 gig 001. Begitu pula dengan jika dia ingin ke port ke jaringan 4.0. Maka dari itu bentuk informasinya adalah seperti ini. Jika dia ingin ke jaringan 0 dengan subnet masknya seperti ini, maka port selanjutnya yang harus ia tuju adalah port gig 001 dari router 1, yaitu IP ini 5.2. Nah, tetapi ada kemungkinan juga dari jaringan 1 dia harus mengirimkan ke PC 5 yang mana terletak di jaringan 3. Maka kita juga harus memberitahu bahwa jika ingin ke jaringan 3, dia harus ke port 5.2 juga. Begitu pula dengan jika dia ingin ke PC 7 yang mana terletak di jaringan 4. Seperti ini. Ini merupakan bentuk informasi yang kita masukkan ke router 0 agar bisa meneruskan pesan ke jaringan-jaringan lain yang berbeda. Totalnya yang kita masukkan ada 6 IP ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 IP yang kita masukkan atau informasi yang kita berikan ke router 0. Begitu pula dengan router 1. Akan ada kemungkinan untuk router 1, yaitu misalnya PC 2, untuk mengirimkan ke PC 1, PC 5, dan PC 7 yang memiliki yang berada di jaringan berbeda-beda. Jadi kita harus memberitahu router 1, jika ingin ke jaringan lain, dia akan menuju ke port selanjutnya, bisa ke router 1 yaitu gig 001, atau bisa juga ke router 2 gig 001. Yang pertama kita ke jaringan 1 dulu, subnet masknya. Dan port selanjutnya yang dia tuju adalah port 5.1. Lalu kita add. Nah, selain 1, dia juga memungkinkan untuk pergi ke jaringan 3.0. Tetapi di sini port yang dia tuju berbeda karena 3.0 ini sebelah kanannya dari jaringan 2, maka dia harus menuju ke port 6.2. Lalu kita tambahkan. Nah, begitu pula dengan jika dia ingin ke jaringan 4, dia juga akan menuju ke port 6.2. Seperti ini konfigurasi informasinya. Lalu kita terapkan ke semua routernya. Untuk router 2, jika ingin ke jaringan 1, maka dia harus ke gig 002 dari router 1. Dan jika dia ingin ke jaringan 4, maka dia harus ke port gig 001 dari router 3. Gig 002 router 1 adalah 6.1. Lalu kita tambahkan. Begitu pula dengan jika dia ingin ke jaringan 2. Dan jika dia ingin ke jaringan 4, maka harus ke
gig 001 dari router 3 yaitu 7.2. Untuk router yang terakhir, dia akan memungkinkan ke jaringan 1, 2, dan 3, tetapi port selanjutnya yang dia tuju sama, yaitu untuk semua jaringan yang dia ingin tuju, dia akan menuju ke satu port, yaitu router 1 gig 002. Karena semua jaringan lainnya berada di sebelah kiri router 3. Kita tambahkan. Selanjutnya, setelah kita membuat atau memberitahu kepada para router informasi jalur keluar jika ingin ke suatu jaringan, kita akan melakukan testing atau uji konektivitas menggunakan simple video. Yang pertama, kita coba dari PC 1 ke PC 2. Dia berhasil berjalan menuju switch 0, dilanjutkan ke router 0, dan sesuai informasi tadi, seharusnya dia akan bisa menuju ke port gig 5.2, yaitu ke router 1. Ya, dia berhasil ke router 1, kemudian dilanjutkan ke switch 1 dari jaringan 2, dan sampai di PC 2. Nah, untuk bisa membaca balasan, PC 2 juga harus bisa mengirimkan balasan. Dari PC 2 menuju ke switch 1, dari switch 1 menuju ke router 1, dan dari router 1 menuju router 0. Lalu diterima oleh switch dan diterima oleh PC 6. Jadi, konfigurasi kita ini sudah berhasil untuk mengirim pesan atau konektivitasnya sudah menyambung ya. Lalu kita bisa mengecek satu sama lain dengan simple video saja, tetapi tidak usah simulasi. Dari PC 0 ke PC 4 successful, PC 0 ke PC 5, PC 0 ke PC 6 successful, dan PC 0 ke PC 7 serta PC 0 ke PC 8. Semuanya successful. Kita coba dari PC 1 ke PC 4 juga successful, PC 1 ke PC 8 juga successful. Jadi baik router tersebut kemarin untuk kemarin kan kita membuat sama dengan 4 router, tetapi di router 1 dan router 2 tidak ada jaringan seperti ini. Kali ini kita menambahkan jaringan seperti ini, maka dari itu akan ada lebih banyak jaringan tambahan. Jadi untuk kemarin kan cuma ada jaringan 1 dan jaringan 2 yang terhubung ke PC, tetapi sekarang ada 4 jaringan yang terhubung ke PC masing-masing. Jadi untuk satu router kita memerlukan 3 informasi untuk ketiga jaringan. Dan untuk ke portnya maka ada 3 lagi, jadi total ada 6 informasi yang harus diberikan ke sebuah PC, atau bukan informasi IP address yang harus diberikan ke sebuah router, untuk bisa mengirimkan pesan. Nah, challenge 1 sudah selesai, bisa lanjut ke challenge 2, yaitu challenge 1 tadi adalah kita menggunakan static routing. Nah, challenge 2 ini kita diminta untuk menggunakan dynamic routing. Dynamic routing itu apa sih? Jadi, dynamic routing, kalau di router kita itu kita akan memberikan informasi tentang IP dari jaringan di RIP routing di sini. Nah, kalau static tadi kan ya di static. Kalau dynamic, kita memasukkan informasi di RIP. Nah, informasi apa yang akan kita berikan ke router? Jadi, kalau dynamic itu kita akan memberikan informasi jaringan, only jaringan, hanya jaringan saja. Jaringan-jaringan yang yang tersambung dengan router yang sedang kita berikan informasi.
Jadi langsung ke contohnya, misal di router 1 ini dia terhubung ke jaringan 5 dan ke jaringan 1. Jadi yang kita harus masukkan adalah seperti data dirinya sendiri. Aku ini kenal dengan jaringan 5 dan aku juga kenal dengan jaringan 1. Nah, data itu yang kita masukkan ke RIP routing ini. Nah, kalau router 1, maka yang dia kenal adalah jaringan 5.0 dan jaringan 6.0 serta jaringan 2.0. Seperti itu cara kita memberi informasi melalui dynamic routing. Nah, dynamic routing sendiri dibandingkan dengan static routing, informasi yang diberikan cukup sederhana. Jadi, kita tidak perlu memasukkan lagi port atau specific port. Kalau di static kan kita harus memberikan harus ke port 5.2, 5.1 dan lain-lain. Nah, itu akan lebih banyak informasi yang harus kita ketikkan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa setiap jaringan harus memiliki satu informasi tambahan yaitu port yang ingin dituju. Totalnya ada 6 IP yang harus kita masukkan atau 6 informasi yang harus kita masukkan saat melakukan pengenalan kepada router 0. Jika di dynamic, kita hanya memerlukan 2-3 informasi yang akan kita masukkan. Jadi itu lebih menyederhanakan dan lebih mengeneralisasi atau lebih fleksibel kan. Karena misal jika kita ingin ke sebuah router, kita hanya harus menunjukkan dia harus ke jaringan mana selanjutnya. Misal dia ingin ke jaringan 3.0, ya dia antara harus ke jaringan 1 yang mana tidak mungkin atau harus ke jaringan 5, itu saja. Misal di router 2, jika dia ingin ke jaringan 3, ya dia hanya memiliki opsi apakah dia harus ke jaringan 6 atau harus ke jaringan 5 atau harus ke jaringan 2, seperti itu saja. Caranya kita melakukan pengenalan, sebelumnya kita hapus dulu yang di static. Kita memberikan informasi tentang yang ada di router itu sendiri, bahwa router 0 mengenali jaringan 1 dan mengenali jaringan 5.0. Kita masukkan IP jaringan 1 dan jaringan 5.0. Nah, itu saja. Hanya ini informasi yang kita berikan ke router 0, tidak perlu port 5.1, 5.2. Begitu pula dengan router 1, kita akan hapus dulu apa yang ada di static. Nah, karena dia terhubung ke 3 jaringan, maka hanya 3 informasi jaringan yang akan kita masukkan ke router 1, yaitu 5.0, 6.0, dan 2.0. Begitu pula dengan router 2, kita hanya akan memasukkan 3 informasi jaringan yang terhubung dengan dirinya sendiri, yaitu jaringan 3.0, 6.0, dan 7.0. Dan di router 3 yang terhubung hanya ada 2 jaringan, yaitu jaringan 4.0 dan jaringan 7.0. Itu lalu kita tutup. Nah, sebelumnya kita bisa hapus dulu. Kita akan percepat lagi karena kemungkinan mereka masih loading. Nah,
Lalu kita akan tes lagi uji konektivitas dari menggunakan dynamic routing. Menggunakan simple video, kita akan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Dia akan menuju ke switch 0, ke router 0. Nah, di router 0 lagi. Walaupun kita tidak memasukkan informasi apa-apa di static routing, tetapi dengan informasi yang dia miliki, yaitu jaringan 5.0 dan jaringan 1.1, jaringan 1.0, dia telah memiliki informasi di mana atau kemana dia akan melanjutkan pesan tersebut jika dia ingin ke PC 2, yaitu yang ada di jaringan 2.0. Selanjutnya, dia akan menuju ke router 1 dan ke switch, lalu bisa diterima di PC 2. Lalu akan dibalas pesannya dari PC 2, nah ke router 1. Router 1 ini dia memiliki informasi tentang jaringan di sekitarnya, yaitu 5.0 dan 6.0, serta jaringan 2.0. Dari informasi tersebut, dia akan tahu kemana atau jaringan ini akan menuju kemana sih, dan misal jaringan 5 akan menuju ke mana sih, yaitu ke jaringan 1. Jaringan 6 akan menuju ke mana sih, yaitu jaringan 3 dan jaringan keempat. Dibalas dengan menuju ke router 0, ke switch 0, dan ke PC 0. Nah, seperti itu simulasinya sudah berhasil diterima dan dibalas pesannya. Jadi, baik menggunakan static dan dynamic routing, jika kita teliti memasukkannya, maka pesan itu bisa kita sampaikan ke jaringan manapun atau konektivitasnya sudah bisa tersambung. Tetapi perbedaannya adalah jika kita menggunakan statik, kita harus memasukkan juga port tujuan dari jaringan yang ingin kita tuju, yaitu yang mana informasi tersebut adalah sangat spesifik dan sangat kaku. Sedangkan ketika kita menggunakan dynamic routing, informasi yang kita sampaikan lebih sederhana, yaitu jaringan mana saja yang terkait dengan dirinya sendiri atau router itu sendiri. Yang mana informasi yang kita berikan lebih sederhana, yaitu hanya 2-3 informasi. Seperti itu. Dan cenderung sifatnya lebih umum atau lebih fleksibel. Karena kita tidak terlalu spesifik ke port mana sih yang harus dituju. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya praktekkan di challenge kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi ataupun dalam praktek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.